Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita masih membahas materi kesebangunan, ya, materi kelas 9. Sekarang kita berlatih soal-soal dan aplikasi kesebangunan pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, kalian atau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Mari kita mulai belajar. Oke, untuk soal yang pertama, gini. Itu ada Udin, ya, di sini Udin. Udin sedang menatap ayahnya yang sedang bekerja nih. Iya. Ya, dia karena di siang hari ini kan timbul bayangan nih, ya. Bayangan Udin ini 180 cm, ya. Terus tinggi Udin aslinya 160 cm. Oke. Pada saat yang sama nih, di depan Udin ini ada tiang listrik yang tingginya kita belum tahu, tetapi bayangannya adalah 2 meter atau 200 cm. Oke ya. Ini Udin cuma melihat ayahnya bekerja saja, ya, nggak bantuin ya. Kita lupakan itu. Yang jelas kita cari tahu berapa tinggi tiang listriknya. Tinggi tiang listriknya berapa. Seperti ini kita buat persamaan bayangan Udin dibagi bayangan tiang sama dengan tinggi Udin dibagi tinggi tiang. Ya, ini pakai konsep kesebangunan. Ya. Kita gunakan konsep kesebangunan, gambar berskala ya. Informasi ini kita masukkan bayangan Udin tadi 80 cm dibagi bayangan tiangnya 200 cm. Tinggi Udinnya 160 cm. Terus tinggi tiangnya yang kita tanyakan. Oke, ini sudah persamaan yang mudah dari SD. Kita buat persamaannya menjadi X sama dengan, ini dikalikan ya, 200 kali 160 dibagi 80. Oke, kita sederhanakan di sini. Ya. Kita sederhanakan, ini kalau kita sama-sama bagi 80, ini dapat berapa? 2 ya? 2. Jadinya X-nya sama dengan 400. Oke, jadi bisa kita simpulkan. Ya. Jadi, tinggi tiangnya adalah berapa? 400. Satuannya masih cm atau 400 cm tuh 4 meter ya? 4 meter. Oke, seperti itu. Paham ya? Mudah. Selanjutnya, untuk permasalahan yang kedua ada seperti ini. Beberapa anak pramuka itu disuruh untuk memperkirakan lebar sebuah sungai. Lebar sebuah sungai dengan acuan ada pohon ya. Oke, mereka membuat patok di titik A, B, C, D sedemikian hingga membentuk bangun seperti ini. Oke, ini AD akan lurus ke pohon. BC juga kalau ditarik lurus ke pohon, ke titik acuan di sini. Misal di pohon ini kita namakan titik E ya. Boleh kita namakan titik E. Nah, jarak dari A ke D ini 4 meter. Jarak dari D ke C 6 meter. Dan jarak dari A ke B 8 meter. Oke, ini sudah jelas sekali akan membentuk segitiga yang sebangun. Segitiga apa aja yang sebangun? Ya, segitiga A, B, E dengan segitiga
D, C, E. Sebangun. Oke. Oh, yang ditanyakan berapa lebar sungainya ya. Kita selesaikan DC per AB. Kita ingat ya. DC per AB segitiga kecil bagi segitiga besar sama dengan ED per EA. Segitiga kecil bagi segitiga besar. Oke, kita masukkan angkanya. Kalau di sini ED itu kita misalkan X, ya, berarti 6 per 8 sama dengan ED kita misalkan X per EA. EA bukan 4, tapi X ditambah 4. Kita sudah pernah belajar dari SD, kita kalikan secara menyilang gini ya. 8 dikali X sama dengan 8X sama dengan 6 dikali X ditambah 4. Oke, kita jabarkan di sini, ini kita kalikan seperti ini. Jadinya 8X sama dengan 6X ditambah 24. 6 kali 4, 24. Oke, selanjutnya 6X-nya kita hilangkan dengan cara adil, yaitu kita kurangi dengan 6X, sehingga ruas kiri juga dikurangi dengan 6X. Ya, jadi 8X dikurangi 6X sama dengan 24. Hasilnya 2X sama dengan 24. X-nya sama dengan 12. 24 dibagi 2. Oke, jadi kita bisa simpulkan di sini. Jadi lebar sungai adalah berapa? 12, satuannya apa? Meter. Seperti itu kalau untuk memperkirakan lebar sebuah sungai. Ini biasa digunakan kalau kita sedang pramuka. Oke, selanjutnya untuk permasalahan nomor 3 seperti ini. Sebuah foto berukuran 20 cm kali 30 cm ditempel pada selembar karton. Sedemikian hingga bagian atas kanan dan kiri foto tersisa karton sepanjang 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, nah, di sini ada kata jika foto dan karton sebangun, maka temukan panjang sisa karton pada bagian bawah foto. Oke, untuk mempermudah, kita pikirkan dulu foto dan karton berarti besar kartonnya. Oke, kita buat ilustrasi seperti ini. Foto ukurannya 20 kali 30. Bagian kiri, kanan, atas itu masih tersisa 2 cm. Ditanyakan sisa bagian bawah. Oke, kita cari pakai kesebangunan ya. Kesebangunannya yang perlu kita tulis di sini adalah lebar foto dibagi lebar karton ya, yang sebanding itu akan sama dengan tinggi foto dibagi tinggi karton. Oke ya, lebar foto bagi lebar karton sama dengan tinggi foto dibagi tinggi karton. Oke, yang perlu kita pikirkan di sini, lebar fotonya sudah tahu 20 cm. Lebar kartonnya berapa? Ya, kalau lebar fotonya di sini 20 dibagi lebar kartonnya berarti berapa ini? Bukan 2 ya, tetapi kirinya ada sisa 2, kanannya ada sisa 2. Berarti 2 ditambah 20 ditambah 2, gini kan? Ini akan sama dengan tinggi foto. Tinggi fotonya berapa tadi? 30 dibagi tinggi karton. Tinggi karton ada yang belum diketahui. Kita misalkan saja, jangan X ya. X sudah dipakai, berarti kita misalkan Y. Ya, kita hitung di sini ini adalah 24.
Berarti 20Y itu sama dengan 30 dikalikan 24. Ya, berarti Y-nya sama dengan 30 kali 24 dibagi 20. Kalau ini kita sederhanakan, 24 dibagi 2 berapa ya? 12. Oh, berarti Y-nya sama dengan 36. Y-nya 36 cm. Sekarang kita mau mencari X. Ya, X-nya itu Y itu adalah tinggi dari atas sampai bawah. Ini 36. Oh, berarti X itu adalah 36 dikurangi yang atas ada 2 cm. Ya, dikurangi 2 cm dikurangi yang tinggi foto adalah 30. Ya, berarti sama dengan berapa itu? 36 kurangi 2, 34. 34 kurangi 30, 4 cm. Oh, jadi X-nya adalah 4 cm. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4. Ada gambar seperti ini. Ini sebenarnya dua segitiga yang dipotong atasnya. Ditanyakan adalah panjang MN. Bagaimana kita mencarinya? Oke. Kita buat sebuah segitiga. Ya, lengkap. Ini yang dipotong, ini dipotong di sini. Nah, anggap saja ini sejajar. Ini P, ini Q, ini N, ini M, ini apa ini? S, ini R. Ini dimisalkan terakhir yang paling atas O, gitu ya. Ya. Nah, kita ganti warnanya biar lebih jelas. Oke. Di sini 5 cm. Di sini juga 3 cm. Di sini kita tidak tahu. Misalkan X. Ya. Di sini 12. Di bawah 20. Ini yang kita tanyakan. Ya. Oke. Kita langkah pertama kita cari dulu X-nya. Ya, langkah pertama cari dulu X-nya. Cari X yang atas ini. Oke. Kita ambil perbandingan pakai segitiga P, Q, O sebangun dengan segitiga SRO. SRO. Oke. Berarti sisi-sisi yang sebanding adalah 20, segitiga besar 20 per 12 itu akan sama dengan yang sebanding berarti di sini OP. OP berarti X ditambah 5 ditambah 3. X tambah 8 ya. X ditambah 8. Ini ya. 5 tambah 3, 8 tambah X. Per yang adalah X. Gitu. Kita kalikan berarti 20X akan sama dengan 2 kali 12 kalikan X tambah 8. Sehingga 20X sama dengan 12X ditambah 12 kali 8. Berapa? 96. Oke ya. Kalau kita tukar di sini jadinya dikurangi 12X ya. 8X di sini akan sama dengan 96. X-nya sama dengan 96 dibagi 8. Berapa 96 dibagi 8? Oke. 12. Oke, jadi X-nya sudah ketemu 12 cm. Selanjutnya, kita mau menggunakan ini untuk mencari MN. MN yang kita tanyakan dimisalkan A gitu ya. A gitu. Jadinya kita gunakan sekarang
segitiga MNO dan segitiga SRO lagi juga boleh. Segitiga SRO. Oke, berarti perbandingannya adalah MN ya. A yang SRO berarti SR 12 akan sama dengan A berarti yang ini ya. 5 ditambah X. X-nya tadi berapa? 12. Ya, X-nya tadi 12, berarti 5 tambah 12 17 per ini X 12 ya, 12. Sehingga 12A akan sama dengan 12 kalikan 17. Berarti A-nya sama dengan 12 kali 17 bagi 12. Ini kita sederhanakan, jadi A-nya ketemu 17 cm. Begitu cara mencarinya. Nah, sebenarnya ini kita bisa menggunakan logika untuk mencari ini ya. Caranya adalah begini. Kalau ini bentuknya trapesium seperti ini dan ketiganya sejajar, kita lihat ini. 20 dengan 12 selisihnya berapa ini? 20 kurangi 12. 8 ya. 8. Oke, dan ini jumlahnya 5 tambah 3 nih. Ini juga jumlahnya 8. Oke, karena jumlahnya 8, di sini 5. Oh, berarti ini adalah sama-sama 8 ya. Satu perbandingannya 1-1, berarti 12 ditambah 5. Atau bisa juga 20 kurangi 3. Oke, 20 kurangi 3. Hasilnya 17. Oke. Macam itu cara menyelesaikannya. Oke, kita lihat lagi persoalan yang lain. Yang kelima adalah ada gambar seperti ini. Gimana ini cara menyelesaikannya? Diketahui KL 10 cm, MN 14 cm, P dan Q adalah titik tengah. Ini titik tengah ya. Titik tengah LN dan KM. Sama-sama titik tengah berarti pasti ketiganya ini sejajar ya. KL, PQ, MN ini sejajar. Tentukan panjang PQ. Oke. Langkah yang bisa kita lakukan adalah kita membuat bantuan. Garis bantuan di sini. Nah, misal di sini kita namakan O. Oke, berarti nanti kita bisa melihat ada segitiga M, N, L itu nanti akan sebanding dengan segitiga P, O, L. Paham ya? Oke, berarti sisi bersesuaiannya adalah M, N dibanding P, O akan sama dengan L, N dibanding L, P. Paham ya? Oke. Di sini karena tadi diketahui titik tengah ya. Titik tengah berarti LP dengan PN sama. Berarti ini perbandingannya pasti berapa LN? 2 banding 1. Perbandingannya mesti 2 banding 1. Oke, berarti MN kalau kita masukkan MN berapa? 10 14. 14 banding PO, PO-nya kita misalkan X akan sama dengan, ini perbandingannya pasti 2 per 1. Berarti X-nya bisa kita temukan adalah 14 bagi 2 sama dengan
7. Ini PO ya, bukan XPO. PO-nya ini 7. Jadi ini PO sama dengan 7 cm. Sekarang kita mencari QO. Ya, mencari QO, caranya kita lihat di sini ada segitiga KLM. Ini sebangun dengan segitiga QOM. KLM, QOM. Berarti sisi yang sebandingnya KL per QO ini akan sama dengan KM per QM. Oke ya. KM per QM. Ya, betul. Ini akan perbandingannya karena titik tengah, berarti ini juga akan 2:1. Sehingga KL itu 10 cm per QO, kita misalkan Y, ini akan sama dengan 2:1. Berarti Y-nya sama dengan 10/2 sama dengan 5. Oh, jadi QO sama dengan 5 cm. Sehingga kita bisa menemukan PQ. PQ itu sama dengan PO dikurangi QO. Sama dengan berapa PO? 7 dikurang 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2 cm. Begitu ya? Oke. Yang soal yang nomor 6. Ada gambar segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sama kaki berarti AB sama dengan BC. Oke, dan CD adalah garis bagi sudut C. Ini garis bagi. Tentukan panjang BD. Tentukan panjang BD. Ini yang ditanyakan. X-nya di sini. Oke. Kita coba menghitung. Caranya kita lihat dulu. Kita cari dulu panjang AC ya di sini ya. AC. Ingat perbandingan kongruensi, perbandingan yang segitiga siku-siku sama kaki, bahwa kalau sama kaki sisi miringnya adalah sisi siku-siku akar 2. Berarti AC adalah 10 akar 2. Oke ya, AC-nya 10 akar 2. Oke, kita lihat di sini. Ternyata ini punya sudut. Ini sudut bersesuaian sama, berarti sudutnya sudah pasti sama. Dan ada sisi satu nih, sisi CD yang sama panjang. Berarti kita bisa simpulkan bahwa segitiga BCD itu akan kongruen dengan segitiga ECD. Ya. Kongruen itu artinya sama persis, ya, ukurannya sama. Berarti kita, karena ini kongruen, maka kita bisa tahu bahwa CE itu sama dengan 10 cm. Sehingga karena CE 10 cm, kita juga bisa mengetahui bahwa AE itu sama dengan AC dikurang CE sama dengan 10 akar 2 dikurang 10 cm. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini siku-siku punya dua sudut, berarti kita bisa tahu bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga AED. Sebangun, ya. Kenapa sebangun? Karena sudut-sudutnya sudah pasti yang bersesuaian sama. Berarti ini sama kaki juga. Berarti ED
ED juga sama dengan AE. Berarti segitiga AED ini adalah siku-siku sama kaki. Ya, siku-siku sama kaki. Berarti kita tahu bahwa segitiga siku-siku sama kaki berarti sisi miringnya adalah akar 2 kali sisi siku-siku. Berarti AD itu akan sama dengan AE akar 2. AE-nya berapa tadi? Ya, 10 akar 2 dikurangi 10 dikalikan akar 2. Ya. Ini akan menjadi 10 akar 2 kalikan akar 2, 10 akar 4 dikurangi 10 akar 2. 10 akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2, berarti 10 kali 2, 20 dikurangi 10 akar 2 cm. Oke, seperti itu untuk penyelesaiannya. Ya, mohon maaf kalau tulisannya tidak jelas. Ternyata menulis di pad lebih susah dari yang saya bayangkan. Itu untuk beberapa pengembangan latihan soal-soal dari kesebangunan. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi kesebangunan, terutama untuk menyelesaikan soal-soal yang sedikit bermasalah. Terima kasih. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.